Semua orang tahu kerajaan Majapahit adalah kekuatan penakluk. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada satu kerajaan kuat yang tidak dapat mereka sentuh? Lupakan semua yang Anda kira Anda ketahui tentang dominasi Majapahit. Karena Siliwangi telah menghancurkan narasi itu. Dalam video ini, kita akan membahas keadaan luar biasa dan kekuatan unik yang memungkinkan Siliwangi menentang ambisi Majapahit dan mempertahankan kedaulatannya. Majapahit. Nama ini selalu bergema ketika kita membicarakan masa kejayaan Nusantara. Dari abad ke-13 hingga ke-15. Mereka disebut sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Dari Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, hingga ke Maluku. Kisah penaklukan dan ekspansi Majapahit mengalir dalam naskah kuno, prasasti, bahkan legenda rakyat. Namun, di balik catatan sejarah tentang kejayaan itu, ada celah yang jarang dibicarakan. Kita sering membayangkan Majapahit sebagai raksasa yang mampu menaklukkan semua lawan. Tapi faktanya, ada kerajaan yang justru berdiri tegak, tidak tersentuh oleh ambisi ekspansi mereka. Kerajaan itu adalah Pajajaran, di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Kerajaan Pajajaran berdiri di tanah Sunda, dengan ibu kota di Pakuan Pajajaran, kini wilayah Bogor. Disinilah Prabu Siliwangi membangun pusat kekuasaan yang teratur, indah, sekaligus kuat. Di masanya, Pajajaran bukan sekadar kerajaan bertahan, ia menjadi kerajaan yang makmur dan berpengaruh. Rakyatnya hidup dalam ketertiban, hasil bumi melimpah, dan jalur perdagangan strategis di pesisir utara Jawa membuat mereka terhubung dengan pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan mancanegara. Keunggulan Pajajaran juga datang dari benteng alamnya. Gunung dan hutan lebat melindungi wilayah Sunda, membuatnya sulit ditembus musuh. Sementara pasukan kerajaan, meski tidak sebesar Majapahit, cukup tangguh untuk menjaga perbatasan. Namun, faktor terpenting tetaplah sosok Prabu Siliwangi. Ia adalah raja yang bijaksana, adil, dan disegani rakyatnya. Ia tahu kapan harus menjaga jarak dari Majapahit, kapan harus berdiplomasi, dan kapan harus menunjukkan kekuatan. Strategi inilah yang membuat Pajajaran tidak pernah benar-benar jatuh ke bawah panji Majapahit. Dengan demikian, kisah Prabu Siliwangi bukan sekadar tentang seorang raja, tapi juga tentang bagaimana sebuah kerajaan bisa bertahan di tengah dominasi raksasa. Pajajaran adalah simbol bahwa kejayaan bukan hanya soal menaklukkan, melainkan juga tentang mempertahankan kedaulatan dengan bijak. Majapahit, raksasa yang selalu menang. Tapi di tanah Sunda, ada satu kerajaan yang tak pernah jatuh. Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi, raja yang namanya jadi legenda. Tapi bagaimana caranya sebuah kerajaan bisa berdiri tegak di hadapan Majapahit? Bagaimana mungkin Siliwangi mampu menahan gelombang penaklukan terbesar di Nusantara? Inilah saatnya kita masuk ke kisah penuh ketegangan. Konfrontasi yang seharusnya menjadi perang besar, tapi justru berakhir menjadi legenda. Setelah puncak kejayaan Majapahit di era Hayam Wuruk dan Gajah Mada, pandangan kerajaan raksasa itu beralih ke barat. Majapahit ingin menundukkan Sunda, seperti halnya mereka menaklukkan kerajaan lain. Tapi yang mereka hadapi bukan sekadar kerajaan kecil.
Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi adalah benteng yang sulit ditembus. Siliwangi tahu betul bahaya yang mengintai. Ia memperkuat ibu kota, menjadikan hutan, gunung, dan sungai sebagai pertahanan alami. Ia melatih prajurit, tapi tidak hanya mengandalkan pedang. Diplomasi ia buka, perdagangan ia jaga. Sunda menjadi kerajaan yang tak hanya kuat di medan perang, tapi juga cerdas dalam siasat. Genderang perang hampir ditabuh, bayangan bentrokan besar menggantung di udara. Namun, masalah internal mengguncang Majapahit. Perebutan takhta setelah wafatnya Hayam Wuruk, pemberontakan daerah, dan perpecahan di dalam istana. Rencana penaklukan terhadap Sunda berulang kali tertunda. Gesekan kecil memang sempat terjadi di perbatasan. Tetapi perang besar tidak pernah pecah. Majapahit dihadapkan pada dilema. Menyerang Sunda berarti perang panjang yang melelahkan. Sementara membiarkan Sunda berdiri berarti ada satu kerajaan yang tidak tunduk. Dan akhirnya, keseimbangan itu bertahan. Pajajaran tetap tegak, Majapahit perlahan melemah. Sejarah pun mencatat sebuah konfrontasi tanpa perang. Sebuah drama kekuasaan yang berakhir dengan kemenangan diam-diam untuk Sunda. Nama Prabu Siliwangi pun hidup abadi. Ia dikenang bukan karena menyerang, bukan karena menaklukkan, tapi karena mampu bertahan, menahan gempuran, dan menjaga kedaulatan Sunda dari cengkraman raksasa terbesar di Nusantara. Sejarah sering ditulis oleh para pemenang. Majapahit dikenang sebagai kerajaan terbesar Nusantara. Penakluk yang membentangkan sayap hingga ke ujung timur dan barat. Tapi ada satu catatan yang tidak boleh dilupakan. Di tanah Pasundan. Ada kerajaan yang tak pernah bisa mereka kuasai. Pajajaran. Prabu Siliwangi membuktikan kekuatan bukan hanya soal besarnya pasukan atau luasnya wilayah. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk bertahan, membaca situasi, dan menjaga marwah sebuah bangsa. Konfrontasi Sunda dan Majapahit tidak pernah meledak menjadi perang besar. Tapi justru di sanalah letak keajaiban sejarah ini. Pawa Kedeng, kemenangan bukan soal menguasai, melainkan tentang tidak pernah ditaklukkan. Dan itulah warisan Siliwangi. Warisan tentang kebijaksanaan, siasat, dan keteguhan hati yang membuat namanya hidup jauh melampaui kerajaannya. Majapahit boleh runtuh, tetapi legenda Siliwangi tetap abadi. I will fight for you.